Barangnya mana? Siapa terakhir pegang akses? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam itu, sebuah barang yang seharusnya dijaga ketat di dalam gudang militer justru hilang tanpa jejak. Bukan barang biasa, bukan benda kecil yang bisa dianggap salah taruh. Ini barang penting, sensitif, dan kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, akibatnya bisa panjang. Yang bikin lebih mengerikan, semua tanda justru mengarah ke orang dalam. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe sebentar ya, karena cerita ini bukan cuma soal kehilangan, tapi soal siapa yang dikorbankan untuk menutupi kebusukan. Siang itu panasnya menyengat markas. Aspal halaman bergetar seperti mengeluarkan uap. Di pos jaga, dua prajurit muda bergantian mengusap keringat sambil memandangi kendaraan dinas yang keluar masuk. Semua terlihat normal, tidak ada suara panik, tidak ada alarm, tidak ada tanda apapun kalau beberapa jam lagi suasana bakal berubah jadi tegang dan saling curiga. Sersan Arga baru selesai serah terima tugas ketika seorang perwira gudang keluar dengan langkah cepat. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Brankas nomor 3 dibuka siapa?" Tanyanya singkat. Tidak ada yang langsung menjawab. Semua menoleh. Udara yang tadinya terasa biasa, mendadak seperti berhenti bergerak. Arga ikut menatap, lalu menggeleng. "Saya nggak pegang akses pagi ini, Komandan." Dalam hitungan menit, gudang itu dipenuhi orang. Pintu besi dibuka, daftar inventaris dibentangkan, satu persatu nama dipanggil. Barang yang hilang itu adalah perangkat komunikasi terenkripsi militer yang baru datang 2 minggu sebelumnya. Nilainya besar, fungsinya vital, dan aksesnya dibatasi hanya untuk orang tertentu. Kalau hilang, mustahil dibawa keluar tanpa jejak. Artinya cuma 2 kemungkinan, sistem keamanan sengaja dilanggar, atau ada orang yang memang diberi jalan. Kolonel Rido datang saat matahari sedang tepat di atas kepala. Langkahnya keras, matanya tajam, suaranya tenang tapi bikin semua orang merinding. Tidak ada satu orang pun keluar masuk tanpa pemeriksaan. Kalimat itu pendek, tapi efeknya seperti palu. Gerbang ditutup, ponsel dikumpulkan, kamera diperiksa. Semua yang ada di sekitar gudang mulai merasa dirinya tersangka, meski belum ada nama yang disebut. Arga berdiri di antara barisan dengan tenggorokan kering. Dia bukan orang baru, 7 tahun dinas, rekam jejaknya bersih, dan dikenal lurus. Tapi justru orang seperti dia paling mudah dijadikan penenang keadaan. Orang yang tidak banyak bicara, orang yang jarang cari muka. Orang yang kalau disalahkan, biasanya cuma menunduk dan mencoba menjelaskan dengan baik. Dan di tempat seperti itu, penjelasan yang terlalu tenang sering dianggap akting. Menjelang sore, hasil awal pemeriksaan keluar. Rekaman CCTV di lorong menuju gudang mendadak blank selama 8 menit. Bukan rusak total, hanya gelap, lalu normal lagi. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dan lebih anehnya lagi, kartu akses terakhir yang tercatat di panel elektronik adalah milik Sersan Arga. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Tidak ada yang bicara, tapi tatapan mereka lebih menusuk daripada pertanyaan. "Ini bukan kartu saya yang pakai," kata Arga pelan, mencoba tetap tenang. Mayor Guntur menyilangkan tangan. "Tapi namamu yang muncul." Arga menelan ludah. "Kartu saya dari pagi ada di saku seragam. Kalau begitu jelaskan, kenapa sistem mencatat namamu?" Tidak ada jawaban yang langsung keluar. Bukan karena dia bersalah, tapi karena dia tahu, di saat seperti itu, orang jujur sering kalah cepat dari tuduhan. Malam turun bersama hujan tipis. Atap seng pos belakang berbunyi halus kena rintik. Di ruang pemeriksaan, lampu neon memantul dingin di meja besi. Arga duduk sendiri, kemejanya masih basah keringat. Di depannya, berkas mulai ditumpuk. Foto akses pintu, jadwal jaga, potongan laporan. Semua seolah disusun untuk mengatakan satu hal, dia terlibat. Padahal baru beberapa jam lalu hidupnya masih biasa-biasa saja. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa janggal. Karena di balik kehilangan barang penting itu, muncul tekanan yang bukan cuma soal menemukan pelaku, tapi soal menemukan siapa yang paling mudah dijadikan kambing hitam. Arga belum tahu malam itu akan menjadi awal dari fitnah paling kejam dalam hidupnya. Dia juga belum tahu bahwa orang yang pertama kali menepuk bahunya sambil berkata, "Tenang, kita bantu luruskan." Justru orang yang sedang menyiapkan lubang paling dalam untuk menjatuhkannya. Pemeriksaan pertama berlangsung sampai lewat tengah malam. Hujan makin deras di luar, membasahi kaca jendela ruang interogasi. Mayor Guntur membuka map, lalu menatap Arga tanpa banyak ekspresi.
Kita mulai dari yang sederhana. Pukul 13.12, kartu aksesmu dipakai masuk lorong gudang. Kamu di mana? Arga menjawab cepat. Saya di lapangan barat, bantu distribusi perlengkapan. Guntur mengangguk pelan, tapi caranya menulis sesuatu di kertas bikin jawaban itu seperti tidak berarti. Dua saksi dipanggil. Keduanya membenarkan, Arga memang ada di lapangan barat, tapi waktunya tidak utuh. Ada jeda sekitar 10 menit yang tidak bisa mereka pastikan. 10 menit itu cukup untuk membangun dugaan, cukup untuk membalik situasi, cukup untuk membuat semua pembelaan terdengar lemah. Jadi ada celah, kata Guntur pendek. Arga langsung menatap. Celah bukan bukti, Pak. Besok paginya gosip mulai menyebar lebih cepat dari laporan resmi. Di kantin, di lorong asrama, di area parkir, nama Arga sudah dibisikkan. Katanya utangnya banyak, katanya adiknya lagi sakit, katanya dia butuh uang. Kalimat-kalimat itu lahir entah dari mana, sebagian bahkan tidak benar. Tapi di lingkungan yang tegang, fitnah selalu punya kaki. Dia berjalan sendiri, masuk ke telinga banyak orang, lalu berubah jadi semacam kebenaran yang tidak pernah diuji. Arga pulang sebentar ke rumah dinas saat langit mendung menggantung. Istrinya, Nisa, membuka pintu dengan wajah bingung. "Kamu kok pagi-pagi begini?" Arga masuk tanpa langsung jawab. Anak mereka yang masih kecil sedang tidur di kamar depan. Kipas angin berputar pelan. Nisa menatap seragam suaminya yang kusut. "Ada masalah?" Arga hanya duduk dan meremas kedua telapak tangannya. "Aku lagi diperiksa." Nisa terdiam cukup lama. "Periksa apa?" Arga mengangkat kepala. Suaranya pelan, berat. "Ada barang penting hilang di gudang. Akses terakhir pakai namaku." Nisa refleks menggeleng. "Tapi kamu nggak mungkin." Arga memotong. "Aku tahu, tapi masalahnya sekarang bukan soal mungkin atau enggak. Masalahnya, mereka sudah mulai lihat aku sebagai orang yang paling gampang dicurigai." Kata-kata itu jatuh seperti batu, datar tapi berat sekali. Siang itu dia kembali ke markas dan mendapati lemari pribadinya sudah dibuka untuk pemeriksaan. Semua isi dikeluarkan, berkas keluarga, pakaian, sampai kotak kecil berisi surat lama dari ayahnya ikut diperiksa. Seorang provos berdiri di samping sambil mencatat. Tidak ditemukan apa-apa, tapi anehnya tidak ada satupun wajah yang terlihat lega, seolah mereka memang tidak sedang mencari kebenaran. Mereka hanya mencari alasan untuk tetap menekan. Sore harinya satu kabar baru muncul. CCTV halaman belakang merekam sebuah mobil logistik keluar 15 menit setelah alarm inventaris pertama diam-diam tercatat di sistem internal. Kendaraan itu dikemudikan Kopda Rian, sopir gudang yang dikenal dekat dengan Mayor Guntur. Ketika dipanggil, Rian menjawab santai. "Saya cuma antar dokumen ke kompi sebelah." Tidak ada yang langsung membantah, tapi Arga mulai mencatat dalam kepala. Terlalu banyak orang yang jawabannya sudah siap. Malam berikutnya, Arga dipanggil diam-diam oleh Letda Fikri, perwira muda yang sejak awal lebih banyak diam. Mereka berdiri di dekat gudang kendaraan, di bawah lampu kuning yang redup dan dikerubungi serangga. "Saya nggak bisa lama-lama," bisik Fikri. "Ada yang aneh di log server akses." Arga menatap tajam. "Aneh gimana?" Fikri menarik napas. "Data aksesmu sempat diubah. Ada rekam jejak edit, tapi sudah ditimpa." Arga langsung merasakan dadanya mengeras. Siapa yang bisa ubah? Fikri menoleh ke kanan kiri dulu sebelum jawab. "Hanya orang tertentu, minimal staf pengamanan sistem, atau atasan yang punya otorisasi tambahan." Kalimat itu tidak menyebut nama tapi sudah cukup membuka pintu kecurigaan yang baru. Arga sadar, ini bukan lagi sekedar kasus kehilangan. Ini operasi penutupan, dan dia sedang didorong jadi tumbalnya. Sebelum pergi, Fikri berkata pelan, "Hati-hati sama orang yang kelihatan paling sibuk memburu pelaku." Arga tidak langsung jawab. Hujan sisa sore masih menetes dari ujung atap. Di kejauhan terdengar suara peluit jaga malam. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arga benar-benar paham. Yang sedang dia hadapi bukan cuma tuduhan, bukan cuma tekanan, tapi permainan orang dalam yang sudah bergerak lebih dulu, lebih rapi, dan kemungkinan besar dilindungi orang yang punya pangkat lebih tinggi. 2 hari setelah kehilangan itu, tekanan resmi dimulai. Arga dinonaktifkan sementara dari tugas jaga dan dipindahkan ke ruang administrasi belakang. Secara formal itu disebut prosedur. Secara nyata, itu pengasingan. Orang-orang mulai menjaga jarak. Obrolan terputus begitu dia lewat. Bahkan beberapa junior yang biasanya menyapa, sekarang hanya menunduk singkat.
Dalam satu malam, nama baik yang dibangun bertahun-tahun bisa goyah hanya karena satu catatan sistem yang belum tentu benar. Pagi itu langit kelabu, gerah dan angin hampir tidak bergerak. Arga duduk di ruangan sempit dengan kipas angin berdecit, memandangi surat penonaktifan sementara. Di bawah ada tanda tangan Kolonel Rido. Tidak ada kalimat menuduh, tapi tidak ada juga kata-kata yang membelanya. Semua serba aman di atas kertas. Aman bagi atasan, berbahaya bagi orang yang ada di bawah. Itulah bentuk tekanan paling halus. Kamu belum dinyatakan bersalah, tapi semua orang diarahkan untuk memperlakukanmu seperti orang bersalah. Saat makan siang, Kopdarian sengaja lewat depan meja Arga sambil tersenyum tipis. Sabar bang, kalau memang nggak salah, nanti juga bersih. Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya dingin. Arga menatap balik. Iya, nanti juga kelihatan siapa yang terlalu tenang padahal seharusnya panik. Rian berhenti sebentar, lalu tertawa kecil sebelum pergi. Hanya 2 detik, tapi cukup untuk meninggalkan rasa yang tidak enak. Orang itu terlalu santai untuk seseorang yang kendaraannya muncul di waktu paling janggal. Malam harinya, Nisa menelpon dengan suara bergetar. Tadi ada 2 ibu-ibu datang. Mereka tanya kamu kenapa jarang kelihatan. Cara ngomongnya aneh. Arga menggenggam ponsel erat. Kamu jawab apa? Aku bilang kamu masih dinas. Henit sebentar. Lalu Nisa bicara lebih pelan. Mas, ini sudah mulai keluar ya? Arga menutup mata. Kadang fitnah paling menyakitkan bukan saat menimpa diri sendiri, tapi saat mulai menyentuh keluarga yang tidak tahu apa-apa. Besoknya Arga nekat menemui Fikri lagi. Kali ini di ruang arsip lama yang berbau kertas lembab. Fikri membawa salinan log cetak yang belum dimusnahkan. Lihat ini, katanya sambil menunjuk satu bagian. Ada akses manual ke server keamanan pukul 12.58, tepat sebelum data kartu Arga muncul di panel. Yang membuat Arga diam membeku, login operator itu menggunakan akun milik Kapten Damar, kepala pengelola sistem yang selama ini dikenal dekat dengan Mayor Guntur. Damar? Tanya Arga pelan. Fikri mengangguk. Masalahnya akun itu bisa dipakai orang lain kalau passwordnya tahu, jadi belum cukup. Arga menatap kertas itu lama sekali. Tapi ini berarti ada manipulasi. Iya, jawab Fikri. Dan yang lebih gila, file asli log itu sekarang hilang dari server utama. Keduanya saling pandang. Bukti mulai muncul. Tapi bukti itu juga sedang diburu untuk dihabisi. Sore hari Arga dipanggil Kolonel Rido ke ruangannya. Udara di dalam dingin karena AC terlalu rendah, berlawanan dengan panas yang masih menempel dari luar. Rido menatap lama sebelum bicara. Saya dengar kamu masih cari-cari sendiri. Arga tidak membantah. Saya cuma cari kejelasan, Komandan. Rido menghela nafas. Kamu harus paham situasi. Ini sensitif. Jangan bikin keadaan tambah kacau. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi bagi Arga, itu peringatan. Kalau saya diam, saya habis, jawab Arga. Rido menatap lebih tajam. Kalau kamu terlalu banyak bergerak, kamu juga bisa habis. Hening sejenak. Di luar suara sepatu Lars terdengar melintas di koridor. Lalu Rido bersandar. Saya kasih saran terakhir. Fokus buktikan kamu tidak terlibat. Jangan sentuh nama-nama lain dulu. Arga tahu. Saran seperti itu sering berarti ada nama yang memang tidak boleh disentuh. Malamnya situasi makin gelap. Saat pulang melewati jalan belakang kompleks, motor Arga dipepet 2 orang tak dikenal berjaket hitam. Mereka tidak bicara banyak. Satu orang hanya berkata pendek, "Berhenti gali-gali. Ada keluarga di rumah kan?" Lalu mereka pergi menembus gerimis. Arga tidak mengejar. Dadanya panas, tapi tangannya dingin. Ancaman itu sederhana. Tidak dramatis, tapi justru karena itu terasa nyata. Ada orang yang mulai takut bukti terbuka. Keesokan harinya, Arga menemukan sesuatu dari sumber yang tidak dia duga. Seorang petugas kebersihan gudang, Pak Wito, mendekatinya diam-diam di belakang musola. Lelaki tua itu tampak gugup. Saya nggak ngerti urusan bapak-bapak, katanya pelan. Tapi malam sebelum barang hilang, saya lihat Mayor Guntur masuk gudang sama Kapten Damar. Sudah lewat jam resmi. Saya pikir ada lembur. Arga tercekak. Bapak yakin? Wito mengangguk cepat. Saya ingat karena habis itu saya disuruh pulang lebih cepat. Satu persatu potongan mulai membentuk gambar. Guntur,
Damar, Rian, lock system yang diutak-atik, CCTV yang mati, kendaraan yang keluar di waktu janggal, ancaman di jalan. Semua terlalu rapat untuk dianggap kebetulan. Tapi masalahnya, Arga belum punya satu bukti telak yang cukup kuat menembus dinding pangkat. Arga tahu, kalau salah langkah, kesaksian orang kecil seperti Pak Wito bisa hilang, berubah atau dipaksa lupa. Dan saat itu, dia tidak hanya kalah, dia bisa dihancurkan habis-habisan. Titik balik datang pada malam Jumat saat listrik markas sempat padam beberapa detik karena hujan deras dan petir. Dalam kekacauan kecil itu, Fikri mengirim kesan singkat ke Arga. Sekarang, ruang server cadangan. Arga bergerak cepat lewat koridor samping yang gelap. Air hujan menetes dari ujung atap. Sepatu Larsnya menciprat genangan tipis. Di ruang server cadangan yang pengap, Fikri sudah menunggu dengan wajah tegang dan sebuah flash disk di tangan. "Aku baru temukan backup otomatis yang belum dibersihkan," kata Fikri cepat. "Sistem utama memang dihapus, tapi server cadangan masih simpan cache rekaman." Jantung Arga langsung berdetak keras. Fikri menyalakan monitor kecil. Beberapa file muncul. Bukan CCTV utama, melainkan kamera servis yang menghadap lorong belakang gudang. Gambar buram, sudut sempit, tapi cukup. Pukul 13.09 tampak Kapten Damar masuk. Pukul 13.11 Mayor Guntur muncul. Dan pukul 13.16 Kopda Rian mendorong troli tertutup keluar lewat pintu servis. Arga menatap layar tanpa berkedip. Tenggorokannya kering. "Mana aku?" Fikri menggulir cepat. Tidak ada. Tidak satu frame pun menunjukkan Arga di sekitar sana pada waktu yang dituduhkan. Hanya 3 nama itu. 3 orang yang sejak awal paling aktif mengarahkan kecurigaan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hujan menghantam kaca kecil ruang server. Bunyi kipas mesin berdengung tajam. Akhirnya, Arga berkata lirih. "Mereka benar-benar nyusun ini." Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, terdengar langkah cepat di lorong. Fikri langsung mencabut flash disk. Pintu nyaris terbuka kalau Arga tidak lebih dulu menahannya dari dalam. Suara Kapten Damar terdengar. "Siapa di dalam?" Tidak ada jawaban. Fikri mematikan monitor. Ruangan jadi gelap, hanya lampu indikator mesin yang berkedip merah hijau. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, langkah itu menjauh. Keduanya baru berani bernafas lagi. "Kalau bukti ini kita serahkan biasa, mereka bisa hapus lagi," kata Fikri. Arga mengangguk. "Harus langsung ke jalur pengawasan luar satuan." Itu keputusan berbahaya. Karena begitu langkah itu diambil, artinya mereka resmi menantang orang dalam yang punya kuasa di markas sendiri. Tapi tidak ada pilihan lain. Menyimpan bukti sama saja bunuh diri pelan-pelan. Mengungkapnya juga berisiko. Bedanya, yang satu mati diam, yang satu masih memberi peluang untuk melawan. Pagi berikutnya, Arga sengaja datang ke pemeriksaan lanjutan dengan wajah biasa. Dia tahu dirinya sedang dipantau. Mayor Guntur tampak lebih percaya diri dari hari-hari sebelumnya. "Ini kesempatan terakhirmu untuk jujur," katanya dingin. Arga memandang lurus. "Saya juga ingin hal yang sama dari Bapak." Ruangan langsung sunyi. Damar yang duduk di sudut mengangkat wajah. Guntur tersenyum tipis, tapi matanya berubah keras. "Hati-hati bicara." Arga menjawab pendek. "Hati-hati juga memfitnah." Siang harinya, berkas dan salinan rekaman backup sudah sampai ke tim investigasi tingkat atas melalui jalur yang dibantu diam-diam oleh seorang perwira senior yang masih punya integritas. Prosesnya cepat, karena isi bukti terlalu serius untuk diabaikan. Menjelang sore, suasana markas berubah. Bukan lagi tegang karena mencari tersangka, tapi tegang karena kabar pemeriksaan mendadak terhadap Mayor Guntur dan Kapten Damar mulai beredar. Orang-orang yang kemarin sibuk berbisik soal Arga mendadak diam. Malam itu, hujan turun lagi, lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Di rumah dinas, Nisa membuka pintu saat Arga datang dengan wajah lelah tapi lebih tegak. "Gimana?" tanyanya. Arga duduk pelan, lalu berkata, "Mulai kebuka." Nisa menutup mulut menahan tangis, bukan karena semua sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ada cahaya kecil yang masuk. Ada harapan bahwa nama suaminya tidak akan hancur begitu saja. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan awal dari tim luar keluar. Barang hilang itu ternyata belum keluar jauh dari jaringan internal. Disembunyikan di gudang transit lama yang sudah jarang dipakai, menunggu dipindahkan lewat jalur logistik tidak resmi. Motifnya bukan ideologi, bukan sabotase luar,
tapi permainan proyek gelap dan penjualan data akses. Lebih kotor dari yang dibayangkan, dan lebih memalukan karena benar-benar dirancang oleh orang dalam yang selama ini berdiri paling depan atas nama disiplin. Mayor Guntur mencoba membela diri. Kapten Damar sempat mengaku akunnya dicuri. Rian menyebut dia hanya disuruh. Tapi rekaman, log cadangan, kesaksian Pak Wito dan jejak kendaraan membentuk rangkaian yang sulit dipatahkan. Satu persatu cerita mereka berubah, satu persatu celah terbuka. Dan saat tekanan berbalik arah, barulah kelihatan siapa yang selama ini kuat karena jujur dan siapa yang selama ini kuat karena merasa tak akan pernah disentuh. Yang paling menampar justru reaksi orang-orang sekitar. Mereka yang sebelumnya menjauh, mulai mendekat. Mereka yang dulu diam, sekarang bilang dari awal sudah curiga. Kalimat-kalimat seperti itu bagi Arga tidak lagi penting. Luka akibat fitnah tidak hilang hanya karena kebenaran akhirnya muncul. Nama bisa dipulihkan di atas kertas, tapi rasa dipandang sebagai pengkhianat oleh rekan sendiri, itu menempel jauh lebih lama. Dan Arga belajar, dalam situasi kotor, kesepian adalah hukuman pertama bagi orang yang dijebak. Saat matahari muncul setelah berhari-hari hujan, halaman markas tampak terang, tapi rasanya berbeda. Tidak lagi bisik-bisik yang sama, tidak lagi tatapan setajam dulu. Mayor Guntur dan 2 orang dekatnya sudah diamankan untuk pemeriksaan lanjutan. Kolonel Rido berdiri di depan satuan dengan wajah kaku membaca pernyataan resmi. Nama Arga dinyatakan bersih, tuduhan terhadapnya dinyatakan tidak terbukti. Kalimat itu keluar juga. Terlambat, tapi keluar. Dan terkadang dalam hidup, yang terlambat tetap lebih baik daripada tidak pernah datang. Sore itu, angin terasa lebih ringan. Matahari condong ke barat, menyapu tembok-tembok markas dengan warna keemasan. Arga berdiri sendirian sebentar di dekat gudang yang dulu jadi awal petaka. Tempat itu sama, pintu besinya sama, bau oli dan debunya sama. Tapi bagi Arga, tempat itu sudah berubah jadi pengingat paling keras bahwa kehancuran seseorang kadang tidak dimulai dari kesalahan yang dia buat, tapi dari kebusukan orang lain yang butuh korban untuk menutup jejak. Kolonel Rido akhirnya memanggil Arga secara pribadi. Ruangannya tetap dingin, tetap rapi, tetap terasa berjarak. "Saya akui, saya terlambat membaca situasi," katanya pelan. Arga berdiri tegak, tidak menunduk, tidak juga menatap menantang. "Yang hampir hancur bukan cuma karir saya, Komandan." Rido terdiam. Dia tahu maksud kalimat itu. Keluarga, nama baik, harga diri, dan rasa percaya. Hal-hal yang tidak bisa dikembalikan hanya dengan satu surat pemulihan. Tak lama kemudian, Nisa datang ke markas untuk pertama kali setelah semua mulai terang. Mereka duduk di bangku semen dekat taman kecil. Anak mereka berlari-lari mengejar kupu-kupu tanpa paham badai apa yang baru dilewati ayahnya. Nisa menggenggam tangan Arga erat. "Aku cuma takut kamu capek sendiri," katanya. Arga menatap anaknya, lalu menjawab, "Yang paling bikin capek bukan diperiksa, tapi saat kita benar, lalu dipaksa merasa seperti penjahat." Nisa mengangguk pelan. Dia mengerti, tanpa perlu banyak kata. Nama Arga memang dibersihkan, status tugasnya dipulihkan. Bahkan ada yang mulai menyebut dia sebagai contoh keteguhan. Tapi Arga tidak pernah menikmati pujian-pujian itu sepenuhnya. Dia sudah melihat terlalu dekat bagaimana sistem bisa goyah kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Dia juga melihat betapa mudahnya fitnah dibungkus sebagai prosedur. Betapa cepatnya orang lurus dijepit kalau pelaku sesungguhnya punya pangkat, akses, dan keberanian untuk mengotori aturan. Di sisi lain, kasus itu membuka sesuatu yang lebih besar. Investigasi lanjutan menemukan ada aliran transaksi mencurigakan, pengaturan data inventaris, dan jaringan kecil yang selama ini bermain di belakang distribusi perlengkapan. Barang yang hilang itu ternyata hanya satu pintu menuju kebusukan yang lebih luas. Bagi banyak orang, ini skandal besar. Tapi bagi Arga, ini bukti bahwa kejahatan jarang berdiri sendiri. Ia tumbuh karena dibiarkan, ditutup-tutupi, dan dibela diam-diam oleh orang yang takut kehilangan posisi. Pak Wito, petugas kebersihan tua itu, sempat dipindahkan sementara demi keamanan. Fikri juga menerima tekanan halus karena dianggap terlalu berani. Arga tidak melupakan mereka. Dalam dunia yang penuh rasa takut, keberanian sering datang bukan dari orang paling kuat, tapi dari orang-orang yang tahu resikonya, lalu tetap memilih jujur. Dan justru dari mereka itulah kebenaran bertahan. Bukan dari meja-meja besar, tapi dari suara kecil yang menolak ikut dibungkam.
Beberapa minggu setelah semuanya reda, Arga kembali bertugas malam. Udara dingin, langit cerah, dan suara jangkrik terdengar dari balik semak dekat pagar. Dia berdiri di pos sambil memandangi lampu-lampu markas yang berjajar. Rasanya aneh, tempat yang sama, jam yang sama, tapi dirinya bukan orang yang sama lagi. Ada bagian dalam dirinya yang jadi lebih keras, lebih tenang, lebih sulit percaya begitu saja. Tapi juga lebih paham. Kehormatan bukan cuma soal seragam, melainkan soal apa yang kita lakukan saat kebenaran sedang diinjak. Sebelum pergantian jaga, seorang prajurit muda mendekat. Wajahnya masih segan. "Sersan, dulu saya sempat ikut percaya omongan orang." Arga menatapnya sebentar. Anak muda itu menunduk. "Maaf." Hening sesaat, lalu Arga menjawab, "Jangan gampang percaya suara ramai. Orang benar sering kalah cepat dari cerita bohong." Prajurit itu mengangguk pelan. Nasihat itu sederhana, tapi lahir dari luka yang tidak sederhana. Cerita ini bukan cuma tentang barang penting yang hilang, bukan cuma tentang skandal, jabatan, atau orang dalam. Ini tentang bagaimana fitnah bisa berjalan lebih cepat daripada fakta, tentang bagaimana tekanan bisa membuat orang baik nyaris patah, tentang bagaimana pembalasan paling kuat bukan teriak paling keras, tapi bertahan cukup lama sampai semua topeng terlepas sendiri. Dan yang paling penting, ini tentang harga dari sebuah kejujuran, ketika semua orang lain memilih aman. Jadi, teman-teman, kadang yang paling berbahaya bukan musuh yang datang dari luar, tapi orang dalam yang hafal celah, paham sistem, dan tahu siapa yang bisa dikorbankan. Tapi satu hal yang tetap harus diingat, kebohongan bisa menang cepat, tapi tidak selalu menang lama. Saat bukti mulai berbicara, saat keberanian kecil saling bertemu, dan saat kebenaran akhirnya punya jalan, semua yang selama ini ditutup rapat akan terbuka juga. Dan pada saat itu, yang runtuh bukan hanya nama pelaku, tapi seluruh kepalsuan yang mereka bangun dari awal.